Shalom. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadirat Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Septuagesima, tanggal 16 Februari 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Tuhan pengharapan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, nomor 10 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang lemah letu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Berkumpul
Dengarlah hukum Tuhan dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering sesat seperti domba menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan setelah pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri
dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel Minggu hari ini tertulis di kitab Kolose pasal yang pertama, dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. Kita membaca secara responsoria. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom,
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sejenak kita mendengarkan warta gereja kita, warta Minggu Septuagesima 16 Februari 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Pertama, warta pemberkatan nikah. Sebagai warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Haryanto Siahaan, putra dari Bapak Situa Bismal Siahaan, Ibu Lumongga Delima Boru Sanipar. Alamat Jalan Patuan Nagari nomor 5, Jemaat HKW Pajar Resort Lau Baru. Dengan Uli Arta Boru Hutapea, putri dari Bapak P. Hutapea almarhum, Ibu T. Boru Marpaung, alamat Jalan Anggrek nomor 23, Sektor Arga Indah, Jemaat HKB Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan Kamis 20 Februari 2025 di HKB Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang melayani adalah HKBP Resort Pajar. Yang kedua, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini, tanggal 16 Februari 2025, telah pindah jemaat gereja kita, yaitu Bapak Pendeta Victor Singal Hasilai STH MM, Ibu Riana Rogate Margaret Boru Togotoro beserta 3 orang anak, 1 putra 2 putri. Alamat Jalan Hang Tua nomor 36, Komplek Gereja HKB Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Pekanbaru Tonga. Pindah ke HKB Palembang, Resort Palembang, Distrik 15, Sumbaksel. Yang ketiga, jemaat meninggal. Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 telah meninggal dunia Bapak Rayman Sanggaraja di Tonga, tutup umur 51 tahun, suami dari Ibu Nancy Gusniati Boru Aruan SPD, alamat Jalan Pemuda Gang Bungtu, Sektor Padang Bulan 1. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang berduka. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 telah meninggal dunia Bapak Sahat Sri Tonga atau Opung Stephen, tutup umur 83 tahun, alamat Jalan Bata Ujung, Perumahan Nuansa Putri Bestari nomor 5, nomor B5, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Minggu hari 16 Februari 2025 diadakan ibadah penghiburan di rumah duka pemimpin pendeta Mikael Pemerintahan, serta masuk pukul 10 WIB diharapkan kehadiran seluruh jemaat Sektor Bambu Kuning, Tenayan untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang kedua, suara koinonia. Pertama, pengadaan pemeliharaan sarana. Minggu hari ini 16 Februari 2025 kita mengumpulkan persembahan sokongan untuk pengadaan pemeliharaan sarana prasarana huria melalui amplop khusus diantarkan ke depan mimbar setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Yang kedua, penghiburan. Minggu hari ini tanggal 16 Februari 2025 pukul 13 WIB diadakan penghiburan kepada keluarga Nyonya RSR Sri Tonga Nancy Guasti Boru Ariwan SPD, alamat Jalan Pemuda Gang Buntu, Sektor Pada Bulan 1, dipimpin oleh Bibul Pro Masrio Sinaga. Diharapkan kepada seluruh jemaat Sektor Pada Bulan 1 untuk dapat mengikuti penghiburan tersebut. Yang ketiga, bona tahun PPD Distrik 22 Riau. Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 diadakan ibadah bona tahun PPD Distrik 22 Riau bertempat di HKB Pekanbaru. Masuk pukul 14 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh perempuan huria untuk mengikuti kebaktian tersebut. Dress code merah. Yang keempat, PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria. Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 diadakan PHD Gabungan Seksi Perempuan yang menjadi tuan rumah Sektor Padang Bulan 2 dan yang membawa lagu pujian dan kor perempuan Sektor Padang Bulan 2, Sektor Pintu Angin Sukaterus, paduan suara Seksi Perempuan Huria Ina Maria dengan dress code pink. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan seminar kesehatan, yaitu kesehatan mata. Sebagai narasumber adalah Dr. Marisa SPM. Yang ke-9, yang ke-6 pensiun guru huria di HKBP Pekanbaru. Sesuai dengan SK pensiun oleh Perus HKBP
terhitung mulai tanggal 13 Februari 2025, Guru Darmo Setompul pensiun dari jabatannya karena telah mencapai usia 65 tahun. Pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 pukul 11 akan diadakan acara perpisahan dengan Guru Darmo Setompul, Ibu Boris Simanjuntak, Guru Huriah HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang ketujuh, tender atau lelang. Sesuai dengan hasil rapat Huriah HKBP Pekanbaru dalam pengembangan dan penambahan kapasitas sebuah gudang di HKBP Pekanbaru, pengurus badan usaha dan perahadu HKBP Pekanbaru memutuskan pengerjaan pembangunan akan dilaksanakan pada tahun 2025. Pelaksanaan pengerjaan diutamakan Jemaat HKBP Pekanbaru. Penawaran melampirkan RAB, spesifikasi dan gambar rencana bangunan. Penawaran dapat disampaikan ke kantor badan usaha HKBP Pekanbaru, Gedung SEO di lantai 2. Pengajuan penawaran ditutup tanggal 3 Maret 2025. Yang ke-8, Bajar Seksi Perempuan. Untuk mendukung program kerja Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru 25, yaitu kunjungan gereja ke HKBP Batam Center Distrik 20 Kepri akan dilaksanakan di bulan Mei. Maka Seksi Perempuan setiap minggu mengadakan bajar. Mari kita dukung pada bajar tersebut yang dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 11 WIB. Yang keempat, Suara Diakonia. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan terhitung dari tanggal 16 Februari sampai dengan 22 Februari 2025. Bacaan dan renungan firman Tuhan Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita dukung jemaat yang keadaan sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan dan sakit merawat. Kiranya memberi kesembuhan dan kekuatan bagi seluruh keluarga dalam penyertaan pemeliharaan ketangga tersebut. Sebagai warta keuangan dapat kita lihat pada lembaran yang kita beli. Untuk melengkapi warta jemaat, kita dapat memperhatikan website HKBP Pekanbaru yang tertera dan konserter. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Firman
Bapa yang bermana hidup menyelamatkan hati pendengar. Kota memberi pesan hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Orang yang gelisah menyesali dosa, marilah segera datang pada Allah, mengakui dosa dan bertobatlah. Karena darah anaknya menghapuskan segala dosa, bagi ampuninya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran kita semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Amang inang saluhutna, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena perkenanannya kita bisa bertemu, kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kesempatan yang diberikannya kepada saya. Pada hari Minggu yang lalu, saya telah dilantik di sini menjadi pendeta HKBP Resort Pekanbaru. Dan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Amang Inang, adik saya, Ito saya di sini yang begitu ceria, yang begitu semangat, jemaat yang sangat luar biasa, yang datang memuji Tuhan dengan sukacita. Di minggu lalu saya sudah memperkenalkan diri, tapi mungkin Bapak Ibu, adik-adik kami banyak yang tidak bisa mengikuti ibadah kita di minggu yang lalu jam 11. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat saja ya. Saya Pendeta Donda Simanjuntak, suami saya Marga Tobing, dan Tuhan mengaruniakan 1 orang anak laki-laki buat kami. Kami berasal dari Tarutung dan saya pindah dari HKBP Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias. Di periode saya, periode kedua sebagai pareses, Tuhan mempercayakan saya melayani di sana. Jika Tuhan berkenan, kita masih memiliki waktu yang banyak Amang Inang untuk bisa saling mengenal. Dan saya yakin Tuhan punya rencana sehingga saya dikirimkannya ke sini. Bersama dengan jemaat yang luar biasa ini,
saya akan bersama-sama dengan mereka, bersama Amang Inang dan juga adik-adik saya, membangun gereja kita, membangun spiritualitas jemaat kita, juga untuk membawa kemajuan di tengah-tengah gereja kita. Dan terlebih, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan rohani kita. Tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Saya bacakan firman Tuhan buat kita semuanya. Mari kita menyimak firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amang Inang yang saya kasihi dan juga adik-adik kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, saya menyampaikan sebuah kisah dulu ya, tentang sebuah kesaksian. Kesaksian perjalanan kehidupan saya bersama Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan yang senantiasa menyertai dan juga memberkati kehidupan kita. Amin. Saya katakan tadi, saya sangat bersuka cita bisa bertemu dengan Amang Inang, orang tua saya di sini, adik-adik saya juga yang sangat luar biasa. Saya tadi sempatkan untuk menyambut jemaat sebentar di depan gereja kita. Maaf ya Amang Inang, saya kebetulan di depan gereja saja. Jadi yang datang beberapa orang saya salami, dan sangat luar biasa saya rasakan respons daripada jemaat kita. Baik yang muda, yang setengah baya, maupun yang sudah tua, saya salam, mereka selalu menyambut saya juga dengan senyum yang termanis. Jadi senang hati saya, jadi semangat saya untuk melayani di ibadah minggu pada pagi hari ini. Coba seandainya Bapak Ibu mutung, kata orang Batak ya, marpitu suhi bohina, ngahu jalang contoh ya, ngamek ke lau, senyumlah dulu ya, senyum. Mula diresponi hamu Amang Inang dengan wajah mutung, saya pun bisa jadi lemah. Saya mungkin tidak semangat. Tapi ketika saya menyalami jemaat yang ada tadi udah sampai di gereja, yang masih juga di depan pintu, semua tersenyum, manis sekali, luar biasa. 2 jempolnya, ya Amang Inang? Karena ada 2 saja, makanya 2. Terima kasih banyak.
Bapak Ibu, itu tandanya bahwa kita penuh sukacita untuk memasuki bait suci ini. Walau mungkin Amang Inang memiliki ada pergumulan, mungkin ada juga sekarang ini yang sedang dipikirkan. Mungkin sekarang ini ada yang sedang menusuk hati, ya. Mungkin ada sekarang ya orang Batak bilang parukilon nabalga. Tapi semua itu tidak menghalangi kita memuji Tuhan. Amin. Datang dengan semangat, datang dengan sukacita menghadap hadirat Tuhan. Itulah sekarang yang kita lakukan, dan tetaplah semangat. Bapak Ibu, kalau kita menelisik kitab Yeremia ini, Nabi Yeremia ini disebut sebagai nabi peratap. Kenapa dia disebut nabi peratap? Karena sepanjang pelayanannya dia meratap. Kenapa dia meratap? Ala di godang ni si pikiran na ala ni si jogal rukung bangsoy. Tabo todo, arti ni si jogal rukung, tegar tengkuk, keras. Dia melayani jemaat yang keras kepala. Sepanjang pelayanannya bisa dikatakan Yeremia ini seperti berkhotbah kepada batu. Kenapa? Itu gambaran saja Amang Inang. Bangsa itu menutup telinganya untuk firman Tuhan. Padahal Tuhan mengutus dia untuk memberikan perintah kepada bangsa Israel supaya mereka berubah, sebab mereka sudah sangat berdosa sekali. Apa dosanya? Dosanya yang paling besar adalah karena mereka sudah murtad dari keyakinan mereka. Mereka sudah menyembah berhala-berhala, dan itulah yang paling dibenci Tuhan. Makanya naking dipatik na parjuluy titah pertama itu tahe titah tanaking audo Jehovah de Batam ninda de batata dan jadi au maraku bahenonmu de Batam. Hal yang sangat dibenci Tuhan adalah ketika kita berpaling darinya. Tetaplah setia Amang Inang. Muluh bering ruaso sude akan setia doon tu de Bata. Amin. Luar biasa. Yeremia meratap, dia merasa sedih. Dia merasa tidak didengarkan, dia merasa dia sangat tidak diperdulikan. Tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dalam kesedihannya dia datang kepada Tuhan. Dalam segala pergumulannya dia datang kepada Tuhan. Pernahkah kita seperti itu Amang Inang? Pasti pernah ya. Pernah mengalami pergumulan yang berat? Pernah. Pernah merasa seperti tidak didengarkan? Pernah. Pernah merasa terpuruk? Pernah ya, jatuh bangun dalam kehidupan. Pernahkah kita seperti Yeremia, kita selalu mengharapkan Tuhan, semoga yang aku khotbahkan ini bisa berbuah. Tetapi didengar pun tidak. Dia semakin menderita, dia semakin mengalami kesesakan di dalam hatinya. Bagaimana Tuhan? Tapi dia tidak menyerah. Walau sudah sangat berat, dia tidak menyerah. Tapi dia semakin semangat, hacido di rohana. Tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Sebab yang dia lakukan ini jelas kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan. Molotungpe, mauldope, Tuhan pasti akan memberikan perubahan kepada bangsa ini. Amang Inang, topik minggu kita pada hari ini mengatakan berpengharapan kepada Tuhan. Mungkin Amang Inang punya pengharapan juga ya. Saya mau memberi kesaksian saya sedikit. Saya juga pernah meratap seperti yang dialami Yeremia. Amang Inang mungkin pernah juga meratap dalam konteks yang berbeda. Sampai menangis terus. Mungkin air matanya sudah hampir kering ya Amang Inang. Mekil doa di sihapataran. Tangis doa di Sihabunian. Aku tertawa di depan orang, tapi sebenarnya sakit loh di sini katanya. Sakitnya tuh di sini katanya. Amang Inang, saya juga pernah meratap. Saya selalu berharap Tuhan menjawab doa saya. Kami menikah dan kami berharap kami cepat dikaruniai anak. Atar songoni dora kerinduan tate Amang Inang. Seperti itu kerinduan kita. Tapi sampai tahun keempat Tuhan belum memberi.
Dan saya waktu itu berobat. Dan medis mengatakan bahwa saya ini memang tidak bisa lagi punya anak. Meleng-leng ma hati-hati nih ba. Ejol madupi ba hati amangina. Belum setengah malaikat pun tidak ya. Tuhan namon Tuhan. Sungoni dohapi na au marsahi dohapi au. Ada tumor di rahim ibu Nina kan. Oh itu hati. Saya yakin para medis itu semua adalah perantaraan Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Nungaridok songoni saran nami ibu, bahasa Indonesia do hati hai. Saran kami ibu mengadopsi anak lah. Karena itu juga beramal. Ui do hati. Alainin narohaku, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Tolonglah saya ya Tuhan, begitu ya. Nungau 4 tahun, alai om mana hujalo, memang tangis dui betong. Sedih juga lah, saya anak yang paling besar. Ya. Dan kami juga namar paribat doa manginang, ya. Tobing si majutak, na duwe do. Jadi dang pala segan-segan tong, si matuan iba tong manukun iba te. Ay main na, naung gabi paru main na do iba. Nabuha inang, ngarong tada-tada, nin na do ate. Batahe, naro hamay kan. Sungon na ganing manetek mamu si ilu ni bahon kan. Dang pinabuhay at tong, kita tidak memberitahukan itu. Bahwa kita sudah divonis tidak bisa punya anak. Tapi kemudian saya berdoa Tuhan, bantu saya Tuhan. Wilala anggo air matahon, nunga tung maci gudang. Tong masong sinakinang, dang mungkin iba tangis di jolo ni ruas ni bate. Kalau saya menangis di depan ruas saya, bagaimana ini pendesa saja menangis seperti itu mengeluh. Apalagi saya katanya ya. Karena itu saya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tapi suatu ketika ada teman-teman saya sedang bincang-bincang ya. Mereka bincang seperti ini. Isi rogoharni anakmu tahe kangen si Immanuel. Oh si Immanuel. Oh lahir di gereja HKBP Immanuel ya. Iya katanya. Oh isi tahe anak kamu balga. Oh anak kokku guarna si Sion gitu ya. Oh Sion. Gereja HKBP Sion dengan hatuan nah. Iya katanya. Terus nyon anak mon di dia lahir Nina kan. Oh di HKBP Mela Nina kan. Oh dang anak buru do Nina. Oh buru. Jadi anakmu jadi burumi si Mela do di beko. Daung asa keren sautik Pamela Nina tong ate. Si Pamela ya. Mungkin dia ingat film-film tapi ada nama gereja itu di situ si Mela HKBP Mela. Terus dungi diberi nasi dah mau. Yaho inang padita, dia dua anak kamu katanya. Wah langsung tertusuk hati saya. Mereka ini sudah tahu saya sudah lama menunggu anak, tapi kok gitu kali ya? Tidak menjaga perasaan saya. Ipa 2 kali hon muse. Diulangi lagi. Inang. Ini ada nutu anak kamu katanya. Di mana nanti lahir anakmu? Bah, makin mau nangis saya. Saya langsung pergi ke dapur dan memang saya meneteskan air mata di situ. Tuhan, kok gitu kali mereka sama saya? Tapi di saat saya merasa kesedihan yang paling dalam, pada saat itu saya rasakan saya berdoa dengan segenap hati kepada Tuhan. Madok songonontu Tuhan ini Tuhan. Lihat saya burumon Tuhan berengau Tuhan. Unak pasobwa Tuhan, lehon ma kesempatan diau, lehon ma sadadak danak bau apetaho, songon na pinangido ni si Hanay, asiroham diau dah Tuhan, tolong saya Tuhan. Begitulah terus. Sampai kemudian tahun ke-9, tapi memang amang inang. Saya tetap berpengharapan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Saya yakin Engkau melihat ke dalam hati hambamu yang selalu menangis dan menangis setiap pagi di gereja buruh dan pemuda HKBP Marturia di Batam. Ada saatnya setiap pagi sekitar setengah 6 sampai jam 6 kita mengadakan doa subuh dan saya memberangkatkan jemaat untuk menuju ke tempat pekerjaannya. Setelah mereka berangkat, saya tutup lagi pintu gereja itu. Saya kemudian mersinggang di altaria teh. Ulopik mamusia tangaki, Tuhan nasi roham dia pasu-pasu Tuhan. Kasih kesempatan buat hambamu, tuborumon lehon jo kesempatan Tuhan. Amanginang, kemudian saya
pada suatu hari pergi membawa mertua saya yang sakit berobat. Saya juga harus berobat gitu. Kemudian sahak madinganan parubat tonon di rok matuau. Ibu, memang ada penyakit ibu katanya ya. Tapi bisanya ibu punya anak katanya. Wah, langsung semangat saya. Bisa. Caranya bagaimana? Oh, nanti ada caranya. Itu saja yang disampaikannya Amang Inang. Bisa kok ibu punya anak. Saya langsung semangat sekali. Sudah menunggu 9 tahun. Ya, Amang Inang kata atau kalimat yang sepenggal itu bisa membuat semangat saya jadi berkobar. Membuat saya menjadi kuat. Saya bilang sama dokter, terima kasih dokter. Saya pasti bisa punya anak ya, bisa. Tapi ibu harus yakin. Tapi katanya lagi ya, apalagi tapinya ini, saya pikir. Ibu harus dioperasi, operasi ya. Oh ya, dan tidak cukup 1 kali, 2 kali, atau 3 kali katanya untuk mengangkat tumornya. Saya tidak pusing memikirkannya. Saya katakan, saya siap. Saya dihargana dokter, minggu mati. Ya mahal katanya ya, sekitar 100 juta. Bah tuh dia namamu saya luluan non gitu ya. Kahilio Tuhan kesempatan. Tapi ada lagi kendalanya bagaimana gini. Tapi saya yakin Tuhan pasti akan mencukupkan semuanya. Saya sudah sangat senang, Amang Inang itulah. Sepenggal kalimat mengatakan ibu bisa punya anak. Itu menguatkan saya. Oh berarti hati-hati. Sepenggal aja kalimat yang kita sampaikan yang menguatkan kepada orang lain. Itu luar biasa. Amang Inang, mari kita biasakan. Setiap hari harus ada kata yang memotivasi. Yang menguatkan orang lain. Supaya yang tadinya hanya menangis bisa dia tersenyum kembali. Yang tadinya lemah, tidak mampu, tidak berdaya karena dihimpit berbagai persoalan. Tapi karena Amang Inang menyapanya, apa kabar Inang Daburju gitu ya. Arung do HP Jolma menyapa au, nin nate. Selama ini tidak ada orang yang menyapa saya, tidak ada yang peduli sama saya. Bagaimana kabarmu Inang? Cuman kita salam saja kadang dengan senyuman, pasti itu dampaknya luar biasa. Amin. Bu Ido ya Manginang, dapat upah. Setiap hari kita memotivasi orang. Satu kalimat pendek tetapi pengaruhnya luar biasa. Engkau mampu. Negali-galihian ate. Nasubuhian. Tapi dia jadi semangat karena dia dihargai. Saya juga begitu. Akhirnya saya bilang, dokter saya siap. Saya cari uang dulu ya, saya bilang. Ya tapi jangan lewat dari umur 35 katanya ya. Aku tahe api au 25 tahun narok gitu. Akhirnya saya bergegas pulang, betalului mau nate. Talului dapot dok, adong dok. Roma iba muste. Tiki parjolo bulan 2 euro tahun 2007. Kemudian roa muse bulan 8 tahun 2007. Narobeho nina dokteria te, marbahasa Indonesia dok, nungabe. Mari saya periksa. Nung diperiksa Holland USG dope, diro masongonon ate. Ibu katanya, iya pak dokter. Jadi katanya ya, aduh mesti dohonon nan main naruah kuate. Jadi ya jadi apa dokter gitu ya. Begini Nina, ngat songon na parabi haruasahiton narohate. Dokternya begitu lembut sekali ya. Dan sangat menguatkan saya. Jangan takut katanya ya. Ya kenapa dokter? Iya tadi sudah saya lihat. Enggak ibu lihat. Saya tidak mengerti dokter. Tapi nanti pasti saya tanya. Oh ini dia. Jadi ibu ada kabar. Kabar apa dokter? Saya bilang. Kabar baik, karena tumormu itu sudah hilang katanya. Hah, hilang? Saya bilang. Hilang? Iya. Itu keajaiban buat ibu. Makin semangat lagi saya ya. Itu keajaiban buat ibu. Basa bui songoni dokter niko. Bui manon hupat orang itu ho katanya. Alenga mago be tumori dangarong bedesi. Selamatlah ya, tinggal menunggu waktunya. Tuhan sangat luar biasa. Mau lihat tema Tuhan ina mana terucap sian pamanganon ate. Yang tadinya divonis tidak bisa,
Bisa katanya. Dan sekarang hilang juga tumornya. Luar biasa Tuhan. Mau lihat tema Tuhan, seningom mate. Itu di bulan 8 tahun 2007. Dungi di bulan 2 pas membangun gereja kami di Gereja Buruh dan Pemuda HKBP Marturia. Akan apa sodo di si 100% tapi beribu na gerejo di muka kuning sekitarnya. Biasa doon, akan remaja, akan apa sebelungi di jauh gotong royong. Saya juga mengangkat batu, mengangkat pasir, dan ada kuilala manangaha. Ante. Itulah ajaibnya Tuhan. Mual sedikit pun tidak ada. Kemudian saya merasa pening, itu sajanya. Ya, ayo kita tes lagi. Aduh, berpuluh kali sudah tes, nggak ada, negatif semua, kan? Alias sehalion dicoba mata gitu. Kemudian kita coba, ternyata sudah positif. Luar biasa Tuhan. Neng pingsan na bay ba hati hai di kamar ni bay. Mau lihat tema Tuhan. Sini ngomate ima di bulan 2 tahun 2000 walu. Kemudian di tahun yang sama bulan 11 tanggal 10 November 2008 sahat ma asini rohani Tuhani. Berkat yang sangat luar biasa. Pas dosongon na hubangi doi. Tuhan leho majoda dana bawa dia usada. Dileho ma memang dana bawa na ganteng si Tobing Junior. Ate. Dilehon may. Macela seru aku hati hai Tuhan. Mau lihat ima diho Tuhan. Nang pedang arong mangurup yaw tiki nokku dang boiro. Moku rodo. Alia hamana boi bahenon nyama kan. Dang nagabi lias roha di ama. Bukan. Ya. Darong naruh holanau mah HP operasi sesar hati hai kan. Dan dibikinlah namanya dari saya well dan send, titipan yang baik, kiriman yang baik. Mulupung nama dok daong, sianau ikon adong dok, somal dite, inang, akau pun harus dihargai ya. Guar batak dora bainon nain naruh kuate, HP daong. Ikut siap buku itu, ala najolo dulu aku waktu anak-anak adong do games nina, games, bergames dua ropung najolo nina. Daong, adong do miam-miam tidak dana najolo, marsi tabuni, Jakob, ikut dia lusi ma di baribaan, di son nina kan, dungi boto matu dia do tujuan. Jadi guarniko si Jakob do, oke, bahan si Jakob. Rorwasta muse di HKBP Marturia, iko bahenot do guarnion si Marturia. Karena dia lahir di sini inang tunggu 10 tahun. So idok kamu pe, bainokku deh niku. Karena aku ingat peristiwa itu ya. Hubahe magwarna si Marturia sekaligus sebagai kesaksian. Jadi to lucca guarna marguna do, dipakai do amanginang. Aidong do guarni jol mas sampai 5 onom. Holan dangi pakai kadang. Holan dijo kuteng, butet ninna te. Ucok ninna kan. Tapi kalau ini anak ini namanya dipakai, mamanya memanggil dia Welsen. Kalau dia mololau hami tu tarutung itor manggora do opung na. Jakob ninna. Molarong mangalusi berarti do si Jakob. Jakob nina di son katanya ya. Oh do si Jakob di wakodo moliate ma. Mololai bana tu Batam. Marturia sudah datang nina. Jadi terpakai semua namanya. Puji Tuhan lah sudah berumur 17 tahun. Sekarang kelas 2 SMA. Ale ini kutu Tuhan di tahun kedua kan. Tuhan memang ngadi apus sobe ilu-ilu. Tuhan sudah menghapus air mata saya. Saya sudah lega. Alai Tuhan, arung dope panggil dua kusa dan nari. Tuhan berikanlah adiknya, gitu kan? Sudiru kita songonikan ama ginang, na berkeluarga. Berikanlah satu saja anak. Roma Tuhan ikan, ubege may bana makkatai. Amang inang bisa enggak mendengar Tuhan berbicara? Ketika kita berdoa, sebenarnya kita kan sedang berdialog, katanya berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa sebenarnya yang harus kita siapkan hati kita. Kalau Tuhan itu sudah siap sedia lah ya, kapan saja, di mana saja. Tapi yang perlu kita siapkan yang terutama adalah dengan iman kita mau mendengar suara Tuhan. Mungkin tidak seperti saya berbicara secara verbal. Aleboido dihilalahamu amanginang Tuhani makatai Tuhamu. Bisakah kita merasakan Tuhan itu berbicara? Bisa amanginang, amin. Kalau saya bisa, di manuguk nyari dukom mertanya ngau Tuhan, mau lihat imadiho, semoga Tuhan memberi kesempatan kepada saya. Setelah itu,
Tuhan mengatakan kepada saya mendengar suaranya. Dia bilang seperti ini, "Ibu, ingat dulu doamu waktu engkau meminta anak kepadaku. Engkau spesifikkan memintanya, oh itu Tuhan, Ahmai, satu saja anak laki-laki. Ngau lihat bekan, kata Tuhan. Oh sudah Tuhan, nggak cukup be diho, katanya ya. Maka nadang be tinodohonna. Dan saya mensyukuri apapun yang dikatakan Tuhan. Sadapi gak bisa puluh sada may haduan. Sada matanya ribicar, ima manorangi saluhutna. Amang inang, unang tuau berek kamu. Molo hu cerita hopi, hu pasaha di Jamitong, itu pengalamanku beriman bersama Tuhan. Tuhan itu naing hupaboa disi, betapa dia sangat mengasihi kita. Dan saya selalu mengatakan dalam doaku, Tuhan, jangan kehendak saya, tapi biarlah kehendakmu. Siapa saya Tuhan? Saya ini terbuat dari debu tanah. Amang inang tadi berjalan dari mobil ke sini atau berjalan dari sana. Tadi gede do tano ikan. Dari situlah kita, betapa hinanya kita. Tidak akan pernah bisa dan tidak layak untuk mendesak Tuhan, apalagi memaksa. Biarkan Tuhan bekerja, kita lakukan bagian kita. Amin. Kita berdoa dan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi di atas segala keinginan saya. Siapalah saya? Engkau yang menciptakan saya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan tahu siapa saya. Dan Tuhan tahu detailnya saya. Rohaku be di boto Tuhan itu kan? Pikiranku di boto Tuhan yang tidak bisa terbaca manusia, semua bisa dibaca Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tahu apa yang terbaik bagimu lebih daripada engkau yang mengetahuinya. Kita kadang mengatakan yang terbaik bagi saya Tuhan 10 orang anak, tapi Tuhan bilang saya ada diho, Allahu botoro kemampuanmu ninnate. Sungguh dora di dok tuau. Sadado dihonin na uhalak comai, karena itu yang terbaik menurut Tuhan bagi saya. Amang inang, molotunga dong nata parukilhon noaingon, air mata menetes terus, banyak pergumulan yang kita rasakan, seolah-olah kita ini sudah sangat terhimpit di keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, atau pergumulan kita dengan anak-anak kita. Sampai menangis amang dan inang untuk menyekolahkan mungkin banyak tantangan. Seolah-olah tidak ada kekuatan. Tapi ketika kita terus berharap kepada Tuhan. Songon topik ni mingguan. Berpengharapan kepada Tuhan. Yakinlah yang terbaik akan diberikan kepada amang inang. Kepada semua jemaat yang mengasihinya. Amin. Asal jangan pernah bosan, ya jangan pernah bosan memuji Tuhan. Jangan ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. HP godang di persoalan ini, adong doa dekan amang inang. Apa yang dapat memisahkanku? Adong do kan? Dari itu, do tahim se, nggak lupa iba. Ala biasa berbukuit de, ate. Dari Tuhanku, nah kan? Sakit penyakit ni naruh tahe, penganiayaan pe, aduh mesti didokon, kesusahan pe, tidak akan ada yang bisa memisahkan saya dari Tuhan. Sama seperti Yeremia yang sudah sangat terpuruk sekali, sama seperti Paulus di dalam epistel itu yang sudah sangat menderita, dia mengatakan tidak akan ada yang memisahkanku dari Tuhan. Sakit penyakitkah, penganiayaankah, kesusahankah, bahkan sukacita tidak akan bisa memisahkan saya dari Tuhan. Tetaplah berharap. Sebagaimana Paulus mengatakan di Roma 5 ayat 5. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pasti. Tapi jangan pernah paksakan pikiranmu, pikiran Allah menjadi seperti pikiranmu. Biarkan dia bekerja. Pada saat yang tepat, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sama seperti Yeremia, dia tidak mau menyerah sekalipun bangsa itu sudah
meninggalkan Tuhan, meninggalkan mata air kehidupan, ya. Tapi dia terus maju memberitakan Injil sama seperti Paulus. Sekalipun di penjara dia tetap kuat dan semangat. Tidak ada yang memisahkan dia dari Tuhan. Akhirnya sekalipun bangsa Israel masuk ke pembuangan, akhirnya kembali juga. Begitu juga Paulus itu, jemaat yang dilayaninya memperoleh damai sejahtera. Itulah sukacitaku, kata Paulus. Bagaimana kita bisa bersukacita di dalam kesusahan? Karena kita mengimani yang ku alami ini bersama Tuhan saya mengalaminya. Saya tidak lepas dari Tuhan. Tapi saya bersama Tuhan dan saya sudah turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi jangan mudah menyerah ya Amang Inang. Tapi tetaplah semangat. Seperti saya melihat Amang Inang tadi tersenyum masuk ke gereja ini. Artinya dengan sukacita kita menyambut kehadiran Tuhan. Amin. Unang berong dah mutung-mutung dah Amang Inang. Kalau mutung itu kantong jadi buntung, ya kan? Apalagi per tiga-tiga, saya unang maadong na saya mutung. Larian no sude akka pembeli ate. Tatiru mahala Cina. Molo saya rotu hitak ke perjualan non, saya mekel do nasida kan. Mereka selalu tersenyum, makanya mereka banyak mendapat rezeki. Jadi songonido na jolo di sada daerah wisata au kan. Si wajahari do ruason. Amang Inang kita di daerah wisata, tolonglah kalau datang turis senyum sedikit. Rapi gitu, bukan harus mewah, bukan harus wah. Ya, sama seperti jemaat kita di sini. Tapi namaulan ate. Nabuado noeng narugi do mulu senyum naroha kan. Muloro aka panuhori senyum dainang senyum. Dites sekali dites. Tarbahit ta suruh jonyan disuruh. Dan kita dak. Ora sinang ninakan situ si mutung ate. Sing nasulumo dorohana rohita manuhor gitu. Ai sedia gorengos sada 1.000 itu ate. Ale ngali ate nang. Kau sih terlalu lama datangnya, yang gali madah katanya ya. Ba sulpa ne mangalusi ate. Aturan na boy dorohonon na kan molo ngali tapalas jo satokin na boy doi inang nen. Lama kali kau datang pulanya, ya sudahlah dinginlah itu. Neng dituhorhian 10, olas saya dibuat, ate daripada suarong kan. Tapi ada yang selalu senyum-senyum begitu, silakan inang, silakan ngali. Oh palas penang, aturan na 2 tuhoron na gabi 20 kan. Itu keuntungan kalau kita selalu ramah kepada orang lain. 1000 orang sahabat terlalu sedikit, 1 orang musuh terlalu banyak. Tohodo yang manginang. Ya kan? Makanya supaya kita selalu sukacita, mari kita cari sahabat sebanyak-banyaknya ya. Itu juga menjadi jalan Tuhan untuk menguatkan kita. Gurang akan data adopi, tapi kita yakin bersama Tuhan kita pasti bisa. Teruslah berharap Amang Inang, berharap terus kepada Tuhan supaya kita dilepaskan. Apapun yang Tuhan katakan, terima dengan segenap hati. Molo dilehot do songon na pinangidomi, mau lihat tema Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan mengatakan bukan seperti itu untukmu? Saya tetap bersyukur Tuhan. Mulialah namamu melalui kehidupanku. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Senantiasa menyertai kami, memberkati kami di dalam ibadah kami ini. Sungguh firman-Mu telah menguatkan kami Tuhan, supaya kami selalu berpengharapan yang teguh kepada Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tapi ajari kami Tuhan untuk memahami rencana-rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami memiliki rencana-rencana yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi saat ini kami mau mengatakan, biarlah rencana Tuhan yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan juga mengingatkan kami, supaya kami tidak menjadi lemah ketika menghadapi beragam pergumulan dalam kehidupan kami. Seperti Nabi Yeremia dan juga Apostel Paulus. Di dalam pelayanannya mereka mengalami begitu banyak pergumulan. Ketika mereka menyampaikan kabar baik, banyak yang tidak mendengarkan mereka, sehingga mereka
berduka akan semuanya itu. Dan mereka juga Tuhan merasa sangat dikucilkan ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika banyak orang menutup telinga kepada mereka, mereka merasakan kesedihan yang mendalam seperti Nabi Yeremia sampai meratapi keadaannya. Tapi Tuhan Engkau menguatkannya supaya dia tidak menjadi lemah, sebab rencana Tuhan adalah rencana yang indah dan kuasa Tuhan bekerja di dalam diri umat Tuhan sehingga mereka mendengarkan berita sukacita itu, Injil yang daripada Tuhan yang membawa kepada kebenaran dan sukacita. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua. Berkati jemaat-Mu ini, dari anak-anak hingga mereka yang sudah lansia. Kiranya Tuhan selalu menjagai, kiranya Tuhan selalu mendampingi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati pekerjaan tangan daripada jemaat-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka mengabdikan diri mereka, memakai seluruh potensi mereka, biarlah Tuhan memberkati dan jadikan mereka pembawa sukacita dan damai sejahtera yang selalu menguatkan. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami, kiranya Tuhan selalu melindungi mereka dalam pertumbuhan jasmani dan rohani mereka. Bentuk anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, yang takut akan Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi sesama. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka Tuhan. Berkati mereka, berkati obat yang dipakai, berkati Tuhan para dokter atau medis yang menjamah tubuh mereka. Berikan hikmat, berikan kepintaran, dan Engkaulah yang selalu menjaga hati dan pikiran mereka. Layakkan mereka menjadi berkat melalui setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tetap membawa kesembuhan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tapi kami katakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi pada diri mereka Tuhan. Dan kepada mereka yang sedang dalam keadaan lemah karena sakit penyakit, biarlah Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Jemaat-Mu yang sedang berduka, hiburkanlah Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan lemah karena berbagai macam persoalan, Tuhan beri kekuatan dan juga pengharapan kepada mereka. Jemaat Tuhan yang sedang bersuka cita karena berkat-berkat berkelimpahan, Tuhan Engkaulah yang senantiasa mengingatkan supaya bersuka cita di dalam Tuhan. Dan semuanya ini Tuhan, baik suka maupun duka, kami mau menjadikannya sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan menjadi pemisah dari antara kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan Bapak Ibu saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kiranya Tuhan tambahkan kesehatan, sukacita, dan Engkaulah Tuhan yang senantiasa menyertai, memberikan kepada mereka semangat untuk memuji Engkau atas segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan. Kita datang mohon pertolongan, walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya Kau aman dan tentram. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya Kau aman dan tentram. Tuhan perkasa, gunung batu pelindung sempurna. Jiwamu yang sesat hanya sebentar, segera Kau memuji namanya. Jiwamu yang sesat hanya sebentar, segera Kau memuji namanya.
yang bakal. Dengan kuasa Tuhan kita akan menang sampai kita ke surga yang bakal. Kepadalah yang Maha Kuasa kita datang memohon pertolongan. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Tuhan Allahmu Maha Perkasa, gunung batu berlindung sempurna. Jiwamu yang sesak hanya sebentar, segera kau memuji namanya. Jiwamu yang sesak hanya sebentar, segera kau memuji namanya. Pujian perlu kepada Tuhan dari semua orang percaya. Dengan kuasa Tuhan kita akan menang sampai kita ke surga yang bakal. Dengan kuasa Tuhan kita akan menang sampai kita ke surga yang bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan memberkati.